Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Yanama Swaha, Om Saraswati Namastu Biam, Waradeka Marupini Sidirambam Karsyami Sidir Bawantu Mesadam. Pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada pagi yang cerah ini. Adapun tema yang akan kami perbincangkan pada kesempatan ini yaitu tentang peran dan kedudukan perempuan menurut ajaran agama Hindu. Nah, untuk membahas hal tersebut, maka di studio telah hadir narasumber yaitu Ibu Nimade Anggreniati, SEMSI. Beliau adalah Ketua WHDI Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Ya, apa kabar peniki Ibu? Astungkara. Astungkara, baik-baik. Ya, pada pagi hari ini Ibu kita akan membicarakan tentang peran seorang perempuan menurut ajaran agama Hindu. Bagaimana peran perempuan menurut agama Hindu? Bisa kiranya Ibu bisa menjelaskan kepada pemirsa pada kesempatan ini. Silakan. Iya, baik. Sebelum saya menjelaskan tentang peran perempuan menurut ajaran agama Hindu, izinkan saya menyapa pemirsa TPRI dimanapun berada, teristimewa umat sedharma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga momentum kemenangan Dharma ini senantiasa menjadi landasan dalam menjalankan swadharma kita sehari-hari. Menjawab pertanyaan Pak Madi tadi, apa peran dan fungsi perempuan dalam pandangan Hindu? Kedudukan perempuan dalam ajaran Hindu itu memiliki kedudukan yang sangat utama. Kedudukannya sama dengan kedudukan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu, yaitu mewujudkan moksartam jagadita yaca iti dharma. Bagaimana kita bisa mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan di dalam dunia, itu jagadita, dan bagaimana kita bisa mencapai kedamaian di akhirat. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan moksartam jagadita yaca iti dharma ini perlu adanya kerjasama peran perempuan dan laki-laki. Sehingga dengan demikian sangatlah menentukan potensi-potensi perempuan Hindu dalam mewujudkan tujuan hidup ini. Iya, luar biasa sekali Ibu. Ternyata memang kalau kita lihat menurut ajaran agama Hindu, perempuan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan yang pertama tadi Ibu sampaikan, bahwa untuk mencapai moksartam jagadita yaca iti dharma. Baik Ibu, yang kedua saya ingin tanyakan kepada Ibu, tentunya perempuan atau wanita ada fase-fase tertentu dia akan melaksanakan grahasta atau memasuki masa grahasta, masa berumah tangga. Nah, tentu yang paling utama di sini bagaimana peran daripada seorang ibu atau seorang perempuan ketika dia memasuki masa grahasta tersebut, Ibu. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa tahap grahasta adalah tahap memasuki rumah tangga. Tujuan dari agama Hindu, grahasta ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sukinah. Nah, tentu untuk mewujudkan keluarga yang sukinah ini, peran perempuan yang merupakan sakti atau kekuatan dari lawan jenisnya, dalam hal ini suaminya, memiliki peran yang luar biasa. Salah satunya peran perempuan itu adalah menjadi guru yang utama dalam keluarga, karena ibu inilah yang pertama kali akan memperkenalkan segala sesuatunya terhadap putra-putrinya. Yang kedua, peran ibu itu menjadi sumber kasih sayang dalam keluarganya, sehingga bagaimana di dalam keluarga itu bisa tercipta kedamaian. Kemudian yang ketiga, sebagai peran yang
memanfaatkan sebagai sumber atau simbol kebaikan atau moralitas. Jadi bagaimana ibu ini senantiasa memberikan petunjuk atau contoh kepada anak-anaknya agar senantiasa menjalankan dharma. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, ya kalau saya tadi renungkan apa yang Ibu sampaikan tentang peran, ternyata memang seorang wanita ketika dia masuk pada tahapan grahasta harus menjadi simbol daripada moralitas, etika, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan sekarang Ibu, misalnya dalam kiprahnya sebagai wanita tentu memiliki hubungan-hubungan sosial. Peran wanita dalam organisasi misalnya, seperti yang sekarang Ibu sebagai ketua WHDI misalnya, bagaimana peran wanita dalam organisasi untuk memajukan bangsa, maupun juga secara global dunia, bagaimana peran wanita itu sehingga dia berperan betul-betul memang berfungsi sebagai tonggak ataupun tiang untuk memajukan bangsa ini. Seperti yang tertuang dalam visi misi Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI, di mana visinya adalah mewujudkan perempuan Hindu yang mandiri, ya, berkualitas dan berdaya saing, serta bisa mensejajarkan dirinya dengan organisasi-organisasi lain tanpa harus meninggalkan kearifan lokal. Iya. Nah, oleh sebab itu memang kita perlu harus menyimak lebih baik, memahami apa sih peran kita, sejauh mana sih yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita terlalu aktif di organisasi sementara kita meninggalkan kewajiban utama sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, yang pada akhirnya karena gara-gara organisasi maka kewajiban utama terbengkalai. Ya, Ibu, kalau sekarang kita kaitkan lagi dengan yang kedua tadi Ibu jelaskan tentang peran seorang ibu memiliki etika dan moral. Saya pernah membaca satu sloka suci yang menyatakan bahwa di mana wanita dihormati, maka para dewa-dewa merasa akan sangat senang dan yadnya yang dilaksanakan akan memberikan pahala. Ini apa maksudnya Ibu daripada sloka ini? Perlu barangkali kita Ibu ulas ini untuk memberikan penjelasan kepada umat Dharma yang kebetulan menonton acara kita ini. Penjelasan dari makna sloka ini di sini benar-benar mendapat penguatan bahwa perempuan itu menjadi sumber utama dalam penyebab kedamaian ini. Karena di sana sudah dijelaskan, ketika perempuan ini dihargai, maka dewa pun akan senang. Kenapa? Karena perempuan memiliki kedudukan dan peran yang utama dalam menjaga kesucian dan menjaga kesetiaannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Iya. Nah, berdasarkan kesucian dan kesetiaan sebagai seorang istri, disinilah akan nantinya diharapkan melahirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, tentunya sesuai dengan dharma kita masing-masing. Iya, ini sangat luar biasa Ibu ya, kitab suci kita telah menulis di dalam ayatnya bahwa di mana wanita dihormati maka di sana akan para dewa merasakan sangat senang, dan kemudian segala yadnya yang dihaturkan akan mendapatkan pahala. Itu menandakan bahwa seperti Ibu sampaikan tadi, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam ajaran agama Hindu. Betul. Rupanya gitu, seperti itu Bu ya. Nah, yang paling penting barangkali Ibu ingin saya tanyakan lagi, dalam hal tadi memasuki masa grahasta, ada kewajiban seorang ibu untuk mengasuh anak, ya, mengasuh anak, menjadikan anak yang suputra. Nah, ini bagaimana cara supaya anak-anak kita betul-betul memiliki karakter yang suputra, ke depan betul-betul menjadikan kebahagiaan dan pelita bagi rumah tangga kita. Bagaimana peran ibu untuk membesarkan anak ini, Bu? Ini barangkali yang penting untuk kita sampaikan juga. Iya, sebetulnya segala sesuatunya terkait dengan kewajiban seorang istri, kemudian
kewajiban seorang ibu itu sudah jelas diatur dalam kitab suci kita, baik di Menawa Dharma Sastra, Rigveda, Yajurveda. Nah, itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Salah satunya, kewajiban seorang ibu harus melakukan upacara-upacara keagamaan. Nah, dari sini kita sudah mulai mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin memperkenalkan bagaimana sih nilai-nilai agama itu yang sesungguhnya. Iya. Sehingga ada keseimbangan pemahaman antara duniawi dengan akhirat. Ya. Yang kedua, melihat kondisi sekarang kita tidak bisa menutup mata ya dengan era globalisasi seperti ini. Tentu memang di sini dibutuhkan peran ibu yang lebih utama lagi, lebih ekstra lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya HP. Betul. Kita hanya bisa mendapat informasi langsung dari guru misalnya. Siaran televisi pun waktu di zaman-zaman kita itu masih terbatas. Tidak seperti sekarang bebas sekali anak-anak dengan mudah bisa mengakses segala informasi apapun itu namanya. Nah, oleh sebab itu memang di sini peran seorang ibu untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang suputra atau suputri itu mesti banyak-banyak membaca kitab suci yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ibu. Di situ sudah jelas Pak di Menawa Dharma Sastra, di Rigveda bahwa ibu itu harus cerdas. Selalu membangunkan anaknya untuk mengajarkan, untuk mengajak ibadah di pagi hari. Dan ada sloka suci menyebutkan seorang ibu hendaknya bangun di pagi hari, berdiri di tengah hari dan sembahyang pada sandiakala, karena ini akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Intinya kita seorang ibulah lebih banyak memberikan contoh, bukan hanya sebatas teori, ya, sehingga berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi bahwa salah satu peran ibu itu menjadi guru yang utama. Iya, sangat menarik sekali Bu kalau saya renungkan tadi memang. Apalagi pada zaman sekarang, zaman globalisasi, zaman milenium misalnya, di mana informasi sangat terbuka, memang kalau kita lihat memang peran ibu lebih sangat dibutuhkan bagi anak-anak, bagaimana mereka bisa membentuk karakter atas bimbingan seorang ibu. Di samping itu juga ibu tadi menyampaikan, ibu itu perlu memberikan contoh kepada anak-anaknya sehingga anak-anak betul-betul mendapatkan apa yang ingin dicapai di dalam hidupnya sehingga betul-betul berjalan dalam koridor Dharma. Baik Ibu, yang ingin juga saya tanyakan kepada Ibu tentang wanita atau perempuan dengan yadnya. Di dalam kitab suci kita juga dikatakan bahwa wanita adalah tiang daripada yadnya. Karena dalam upacara-upacara yadnya kalau tidak ada wanita yang menyelesaikan upacara atau kegiatan-kegiatan ritual-ritual yadnya, mungkin saja yadnya tidak begitu berjalan dengan sempurna. Sehingga dikatakan wanita atau perempuan adalah tiang daripada yadnya. Nah ini bagaimana korelasinya dengan peran wanita dalam kehidupan beragama ini Ibu? Baik, itu memang benar sekali Pak Made yang dikatakan bahwa perempuan merupakan tiang dari pelaksanaan upacara yadnya itu. Kenapa? Sudah jelas-jelas diatur dalam kitab suci Rigveda. Di sana dikatakan hendaknya perempuan senantiasa melaksanakan upacara keagamaan. Dalam Menawa Dharma Sastra pun disebutkan bahwa untuk menjadi seorang ibu diciptakanlah perempuan, untuk menjadi seorang ayah diciptakanlah laki-laki. Kedua pasangan ini hendaknya senantiasa menjalankan upacara keagamaan karena sudah diatur atau ditetapkan oleh Weda. Ya, baik Ibu, sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini. Namun kita harus jeda sejenak karena kita akan mengikuti pariwara yang berikut ini.